Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan dengar renungan Manna Rema. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar, supaya kebenaran firman itu menjadi berkat bagi kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Tuhan, tolong kami dapat melakukan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman yang kami dengar. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah renungan yang saya beri tema berkat dari rumah Tuhan. Yehezkiel 22 ayat yang ke-30. Yehezkiel 22 ayat yang ke-30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat pohon bisa bertepuk tangan. Yesaya 55 ayat yang ke-12. Batu-batu bisa berteriak kalau manusia diam. Lukas 19 ayat yang ke-40. Keledai bisa menyingkapkan dosa Bileam. Bilangan 22 ayat 28. Ikan bisa dipakai menjadi ATM-nya Tuhan Yesus. Matius 17 ayat 24. Pohon jarak bisa mengajarkan Yunus tentang belas kasihan. Yunus 4 ayat 10 sampai 11. Burung gagak bisa dipakai untuk membawa makanan kepada Elia yang diperintahkan untuk sembunyi di tepi sungai Kerit. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6. Kemudian ayam bisa dipakai untuk menyadarkan Petrus ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Matius 26 ayat 75. Manusia berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Sebab manusia memiliki kemampuan untuk berdoa, dan semua agama itu mengajarkan tentang doa. Kalau kita jujur, ya, orang itu lebih suka bekerja atau melayani daripada berdoa. Padahal doa itu bisa menarik berkat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Tentu saja bukan cuma doanya, tapi juga kehidupannya. Karena Yakobus berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berdoa itu seperti orang menyusun batu demi batu. Ada batu pertobatan, ada batu perubahan dalam hidup, ada batu membangun mezbah doa, ada batu ketaatan dalam melakukan kebenaran firman. Kemudian kita melihat berkatnya dicurahkan. Kita akan membaca Hagai pasal 2 ayat 15 sampai 20 ya. Alkitab buku dan Alkitab HP itu sedikit beda ya, bisa ayat 15, bisa ayat yang ke-16. Saya baca, maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku, firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara
pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Perhatikan kalimat terakhir ini, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Saya kira ayat ini cukup jelas untuk kita semua. Hagai meminta supaya mereka memperhatikan, dikatakan sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Yang kita lihat adalah kerugian ketika orang pergi kepada suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10, hanya ada separuh. Ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, yang ada hanya 20, kurang dari separuh. Tuhan itu mengingatkan manusia, Tuhan itu berbicara kepada manusia dengan cara seperti yang dikatakan ayat 17 atau 18. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Tanaman itu kalau ada hamanya itu kerugian besar. Ada penyakit gandum. Perhatikan lebih keras lagi, segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Kalau segala yang kita buat itu dihujani dengan batu, jadi hancur, ya, tidak akan pernah ada hasilnya. Kalimat selanjutnya perhatikan, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak dengan sukacita mendatangkan kerugian bagi tanaman kita atau menghancurkan pekerjaan tangan kita dengan hujan batu. Itu hanya cara Tuhan untuk membawa kita kembali pada kehidupan doa. Kita kembali pada ketaatan kebenaran firman Tuhan. Sebab ayat 18 atau 19 berkata, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan yang ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Kalimat terakhir ini kiranya memotivasi kita dan mendorong kita untuk mulai membangun kehidupan rohani kita, menyusun batu demi batu dalam mezbah doa kita. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Ya, sebab itu jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa jemu untuk berdoa. Lukas 18 ayat yang pertama dikatakan jangan jemu-jemu untuk berdoa. Rasul Paulus berkata tetaplah berdoa. Kalau kita kembali pada pembacaan Yehezkiel 22 ayat yang ke-30 tadi, dikatakan aku mencari seorang. Siapa seorang itu? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya berkata kepada Tuhan, saya Tuhan yang seorang itu. Saya mau berdiri untuk mempertahankan negeri itu supaya jangan dimusnahkan, jangan dihancurkan. Kita mau berdiri sebagai pendoa bagi keluarga, bagi bangsa dan bagi negara kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan mari kita berdoa. Berterima kasih kalau kami kembali diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan, biar setiap pribadi menjawab kami menjadi seorang yang Tuhan cari untuk mempertahankan negeri itu supaya jangan dimusnahkan, untuk mempertahankan keluarga, gereja dan bangsa kami. Tuhan pakai kami, hidup ini jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak hanya berdoa untuk kebutuhan kami, tapi kami mau menjadi pendoa syafaat. Orang yang menyuarakan isi hati Allah. Orang yang terus berdoa untuk keselamatan, kesejahteraan orang lain. Kami yakin ketika kami berdoa untuk kesejahteraan orang lain, kesejahteraan hidup kami Tuhan pasti memelihara, Tuhan pasti menyediakan. Terima kasih, berkati apa yang kami lakukan sepanjang hari ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan memegang tangan kami sehingga apapun yang kami lakukan,
Tuhan yang membuat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan junjungan hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.